Pernahkah kamu diam sejenak dan mengamati keheningan yang muncul saat pikiran perlahan-lahan mengendap? Saat semua keramaian itu reda, sesuatu yang asing namun akrab muncul, sebuah keheningan yang penuh, sunyi di balik keramaian. Dalam hidup yang sibuk ini, pikiran kita nyaris tak pernah berhenti. Ia bekerja siang dan malam, menciptakan kekhawatiran, rencana, harapan, ketakutan, dan imajinasi. Tapi, di balik semua pemikiran yang selama ini kita anggap sebagai aku, ternyata ada ruang yang luas, tanpa batas, tanpa identitas, namun nyata. Hidup tanpa pikiran bukan berarti menjadi kosong atau bodoh. Justru sebaliknya, kita mulai mengalami kehidupan apa adanya. Seperti anak kecil yang menatap dunia dengan mata penuh keajaiban, kita kembali ke keadaan alami, hadir. Di sana, kesadaran tidak terpecah oleh analisa atau penilaian. Ia hanya menyaksikan. Ini adalah awal dari kebebasan sejati. Kita tidak lagi terbebani oleh masa lalu atau cemas terhadap masa depan. Yang tersisa hanyalah saat ini, dan dalam saat ini kita menemukan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di titik ini, kita mulai menyadari bahwa hidup sesungguhnya tidak butuh pikiran untuk menjadi utuh. Ia sudah sempurna, bahkan sebelum kita mencoba memahaminya. Aku bukan pikiran itu. Sejak kecil kita diajarkan bahwa pikiran adalah pusat dari siapa kita. Kita percaya bahwa aku adalah suara di kepala yang terus berbicara, menilai, merencanakan, dan mengingat. Tapi bagaimana jika itu hanya bagian kecil dari siapa kita sebenarnya? Bagaimana jika aku sejati bukanlah pikiran, tapi sesuatu yang diam mengamati pikiran itu bekerja? Saat kita mulai memisahkan diri dari aliran pikiran, kita menyadari bahwa kita bisa menyaksikannya seperti awan di langit. Pikiran datang dan pergi, berubah-ubah, sering bertentangan satu sama lain. Jika kita adalah pikiran, mengapa kita bisa mengamatinya? Siapa yang menyaksikan keraguan, kecemasan, atau bahkan kebanggaan itu? Disinilah benih kesadaran muncul. Kita bukan isi kepala kita. Kita adalah ruang di mana semua isi itu muncul dan tenggelam. Melepaskan identifikasi dari pikiran bukan berarti menyangkalnya, melainkan menempatkannya pada tempat yang seharusnya. Pikiran adalah alat, bukan tuan. Ia bisa berguna, tapi juga bisa menipu. Saat itulah lahir rasa ringan yang sulit dijelaskan. Seperti beban yang tak disadari akhirnya jatuh. Kita mulai melihat hidup bukan dari balik filter pikiran, tapi dari kejernihan murni. Di sanalah kita menemukan kebebasan yang selama ini kita cari kemana-mana. Tidak melawan apapun. Pikiran kita terbiasa menolak rasa sakit, menolak kenyataan, menolak diri sendiri. Dalam setiap penolakan itu, muncul ketegangan batin, perlawanan halus yang membuat hidup terasa berat. Tapi, ketika pikiran mengendap dan tidak lagi mendominasi, kita mulai mengalami sesuatu yang berbeda. Penerimaan tanpa syarat. Hidup tanpa pikiran bukan berarti pasrah buta, tapi sebuah kesadaran yang tidak lagi melawan apapun yang muncul. Rasa sakit datang, ia dilihat tanpa penilaian. Kegembiraan hadir, ia dirasakan tanpa dilekati. Ketika kita berhenti berkata, seharusnya tidak begini, maka dunia tidak lagi menjadi musuh. Dunia hanyalah cermin dari apa yang sedang terjadi, tanpa niat menyakiti atau menguji. Dalam keadaan ini, hati menjadi lapang. Kita tidak lagi memperjuangkan citra, tidak lagi takut kehilangan kendali. Karena kita sadar bahwa kita bukan lagi pusat dari segala hal. Segala sesuatu datang dan pergi, dan kita tetap utuh dalam mengamatinya. Itulah kebebasan sejati, bukan bebas melakukan apapun yang diinginkan pikiran, tapi bebas dari keharusan untuk selalu mengatur segalanya.
dengan tidak melawan, kita justru menjadi lebih kuat. Karena kita tidak lagi dikuras oleh konflik batin. Kita menjadi seperti air, lembut, tapi mampu menembus batu. Dalam ketenangan itu, kita tidak kehilangan arah. Justru, kita dituntun oleh kecerdasan hidup itu sendiri. Kecerdasan yang muncul bukan dari logika, tapi dari diam yang penuh kasih. Kesunyian yang hidup. Ketika pikiran mulai mengendur dan tidak lagi menjadi pusat perhatian, sesuatu yang selama ini tersembunyi mulai terasa. Kesunyian. Tapi ini bukan kesunyian biasa. Bukan sekadar tidak ada suara atau gangguan. Ini adalah kesunyian yang hidup, yang terasa nyata di dalam dada dan tidak bisa dijelaskan lewat logika. Ia seperti kehadiran yang menyelimuti segalanya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kesunyian ini bukanlah kekosongan yang menakutkan. Justru sebaliknya, ia adalah ruang paling penuh yang pernah ada. Di dalamnya, kita tidak merasa sendiri, tidak merasa terpisah. Kita merasa menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, tak berbentuk, tapi sangat nyata. Kesunyian ini adalah tempat kembalinya diri sejati sebelum identitas, nama, dan cerita hidup terbentuk. Saat kita tinggal dalam kesunyian itu, muncul kejernihan. Hal-hal yang dulunya tampak rumit menjadi sederhana. Masalah yang sebelumnya membuat resah, kehilangan kekuatannya. Karena kita tidak lagi berada di dalam pusaran pikiran yang memperbesar segalanya. Kita berada di luar, menyaksikan dengan mata batin yang jernih. Di momen-momen seperti itu, hidup menjadi doa. Bukan doa yang diucapkan, tapi doa yang diam, seperti dedaunan yang bergoyang oleh angin atau sinar mentari yang menyentuh kulit. Semua menjadi bagian dari kesadaran yang tenang, dan kita menyadari bahwa kesunyian bukan sesuatu yang harus dicari. Ia selalu ada, menunggu kita berhenti berlari dalam pikiran dan kembali pulang ke dalamnya. Saat ini adalah segalanya. Pikiran hidup di antara dua dunia, masa lalu dan masa depan. Ia memutar ulang kenangan, menyesali yang telah terjadi, lalu bergegas merancang kemungkinan yang belum tentu terjadi. Akibatnya, kita jarang benar-benar hadir. Kita ada di sini secara fisik, tapi batin kita mengembara kemana-mana. Namun, ketika pikiran hening, kita jatuh ke dalam sesuatu yang selama ini terlupakan. Saat ini bukanlah titik dalam waktu, tapi gerbang menuju kehidupan sejati. Ia adalah satu-satunya momen di mana hidup benar-benar terjadi. Tidak di masa lalu yang telah mati, atau masa depan yang belum lahir. Hanya di sini dan sekarang, kita bisa merasakan kebahagiaan yang tidak bergantung pada sebab. Hanya di sini dan sekarang, kita bertemu dengan keajaiban yang tak terduga. Keberadaan itu sendiri. Ketika kita tidak lagi terseret oleh pikiran, waktu meluruh. Detik tidak terasa berjalan. Hati tenang, napas lembut, dan semua yang ada di hadapan kita menjadi penuh makna. Bahkan hal sederhana, seperti menatap langit atau mendengar suara angin, menjadi pengalaman spiritual yang mendalam. Karena tidak ada lagi penghalang antara kita dan kehidupan itu sendiri. Hidup tanpa pikiran membawa kita kembali ke rumah. Rumah yang bukan tempat, tapi kesadaran akan saat ini. Disinilah kita benar-benar hidup, bukan sekadar bertahan. Disinilah kita merasakan kebebasan, bukan sebagai ide, tapi sebagai kenyataan yang hadir dalam setiap tarikan napas. Menemukan diri sejati. Selama ini kita mengira bahwa diri kita adalah kumpulan identitas, nama, pekerjaan, status, dan cerita masa lalu. Semua itu dibentuk oleh pikiran. Tapi ketika pikiran hening, semua label itu ikut lenyap. Dan saat itulah kita mulai menatap cermin terdalam. Siapa aku bila tidak ada cerita yang melekat? Tanpa pikiran,
yang tersisa bukan kehampaan. Justru, kita bersentuhan dengan sesuatu yang lebih nyata dari apapun. Kesadaran itu sendiri. Diri sejati bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan, tapi bisa dikenali lewat keheningan. Ia tidak datang dan pergi. Ia tidak tergantung pada kondisi luar. Ia selalu hadir, menyaksikan diam-diam setiap pengalaman hidup ini. Diri sejati bukan bentuk, bukan pikiran, bukan emosi. Ia adalah kehadiran murni, tanpa motif, tanpa topeng. Dan ketika kita menyadari hal ini, muncul rasa pulang. Pulang ke rumah yang tidak punya alamat, tapi selalu ada di dalam dada. Kita tak lagi sibuk mencari validasi, karena kita telah menemukan kebenaran yang tak butuh pengakuan. Menemukan diri sejati bukan berarti menjadi sesuatu yang baru. Justru sebaliknya, itu berarti melepas semua yang bukan diri kita. Dalam proses ini, banyak ilusi akan runtuh. Tapi, dalam reruntuhan itu, tumbuh kebebasan yang tak tergoyahkan. Kita tidak lagi hidup sebagai bayangan, tapi sebagai cahaya itu sendiri. Mengalir bersama hidup. Ketika pikiran tak lagi menggenggam kendali, kita berhenti melawan arah hidup. Kita mulai belajar untuk mengalir, bukan sebagai bentuk kelemahan, tapi sebagai wujud kepercayaan yang dalam pada kehidupan itu sendiri. Tanpa campur tangan pikiran yang selalu ingin mengendalikan, kita menyadari bahwa hidup memiliki kecerdasannya sendiri. Mengalir tidak berarti menyerah pada keadaan secara pasif. Sebaliknya, ini adalah kepekaan untuk merasakan arah alami yang ingin ditunjukkan kehidupan kepada kita. Kita tidak lagi membuat rencana berdasarkan rasa takut atau ambisi. Kita melangkah karena ada dorongan yang muncul dari dalam, tenang, jelas, dan tidak dipenuhi keraguan. Dalam mengalir, kita menemukan bahwa segala sesuatu datang pada waktunya. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang harus dipaksa. Pikiran sering membuat kita tergesa, merasa tertinggal, atau tidak cukup. Tapi dalam keheningan, kita melihat bahwa semua bergerak dengan ritme yang sempurna. Bahkan rasa sakit pun punya tempatnya. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru yang lembut. Saat kita hidup tanpa pikiran sebagai pemimpin, kita menjadi seperti sungai. Tidak kaku, tidak menolak batu yang menghadang, tapi terus mengalir, tetap jernih, tetap setia pada jalannya. Dan dalam aliran itu, kita tidak kehilangan arah. Justru kita dibimbing menuju laut yang luas, tempat di mana kita melebur kembali dengan seluruh kehidupan, tanpa batas, tanpa rasa terpisah. Cinta yang tidak memilih. Pikiran selalu menilai siapa yang layak dicintai, siapa yang pantas dijauhi. Ia memilih berdasarkan pengalaman, trauma, dan harapan. Tapi, saat pikiran mengendap, muncul ruang di mana cinta tidak lagi lahir dari kehendak pribadi, melainkan dari kehadiran itu sendiri. Cinta yang muncul bukan karena alasan, bukan karena butuh, tapi karena ia adalah sifat alami dari kesadaran murni. Tanpa pikiran, tidak ada jarak antara aku dan kamu. Yang ada hanya kehidupan yang saling menyapa dalam bentuk yang berbeda. Cinta semacam ini tidak bergantung pada kesempurnaan. Ia tidak berkata, "Aku mencintaimu jika," atau "Aku akan baik padamu karena." Cinta ini hanya hadir, diam-diam, namun mengisi segalanya. Ia tidak menuntut imbalan, tidak menimbun luka. Ia hanya mengalir, seperti cahaya matahari yang tak pernah pilih kasih. Kita mulai menyadari bahwa setiap orang, bahkan yang menyakiti kita, sesungguhnya adalah bagian dari satu kesadaran yang sama. Mereka pun hanyalah ekspresi dari kehidupan, terjebak dalam pikirannya masing-masing. Dari pemahaman ini, tumbuh pengampunan. Bukan karena kita merasa lebih baik, tapi karena kita melihat dengan mata hati yang lebih jernih.
Cinta tanpa pikiran adalah kebebasan. Kita tidak lagi hidup dalam drama relasi yang melelahkan. Kita tidak lagi mencintai untuk mengisi kekosongan, tapi karena cinta itu sendiri sudah cukup. Dan dalam cinta yang tidak memilih ini, hidup menjadi damai. Tidak lagi ada batas antara aku dan dunia. Yang tersisa hanya kesatuan yang suci, yang selama ini terlindung di balik keramaian pikiran. Diam adalah guru sejati. Selama ini, kita terlalu banyak belajar dari kata-kata. Kita membaca buku, mendengarkan ceramah, berdiskusi tanpa henti. Namun semakin banyak informasi, semakin terasa ada yang kosong. Ada kebingungan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan logika. Lalu, pada satu titik kelelahan, kita berhenti mencari. Dan di sanalah, diam mulai berbicara. Diam bukanlah ketiadaan. Ia adalah guru sejati yang tidak memakai bahasa, tapi mengubah cara kita memandang dunia. Dalam diam, kita mulai melihat dengan mata batin. Kita mendengar detak kehidupan yang tak pernah berhenti. Kita merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kedalaman, keutuhan, dan kedamaian yang tak bergantung pada apapun. Guru sejati tidak datang untuk menambahkan sesuatu ke dalam diri kita, tetapi untuk mengingatkan kita pada apa yang telah ada. Dia melakukan hal itu secara halus. Ia mengikis lapisan-lapisan kepalsuan hingga tersisa kebenaran yang telanjang. Tak ada doktrin, tak ada keyakinan yang harus dipertahankan. Hanya kesadaran yang murni, yang bisa dirasakan saat kita benar-benar hadir. Saat kita hidup tanpa pikiran, dia menjadi ruang di mana semua jawaban muncul. Bukan jawaban logis, tapi jawaban batin yang menenangkan. Kita tidak lagi bertanya dengan gelisah, karena kita telah menyatu dengan sumber pertanyaan itu sendiri. Dan dalam keheningan itu, kita sadar segala sesuatu telah sempurna sejak awal. Kita hanya perlu berhenti sejenak, mendengarkan, dan diam bersama kehidupan. Kebebasan sejati. Kebebasan yang sering kita impikan bukanlah kebebasan untuk melakukan apapun sesuai keinginan, melainkan kebebasan dari belenggu pikiran yang menahan kita. Pikiran seringkali menciptakan rasa terperangkap dalam masa lalu, terperangkap dalam ekspektasi, terperangkap dalam ketakutan akan masa depan. Tapi hidup tanpa pikiran membebaskan kita dari semua itu. Kebebasan sejati datang saat kita tidak lagi terikat pada identitas yang diciptakan oleh pikiran. Kita tidak lagi merasa perlu membuktikan diri atau mencari validasi dari luar. Kita menerima diri kita apa adanya, dalam keheningan dan kesederhanaan. Dalam kebebasan ini, kita tidak lagi merasa terpisah dari dunia. Sebaliknya, kita merasa terhubung dengan segala sesuatu. Semua menjadi satu. Setiap tarikan napas, setiap detik yang berlalu adalah bagian dari kesatuan yang utuh dan sempurna. Dalam kebebasan ini, hidup menjadi penuh makna. Bukan makna yang dicari, tetapi makna yang hadir dengan sendirinya. Ketika kita hidup tanpa pikiran, kita berhenti mencari jawaban di luar diri kita. Kita menyadari bahwa semuanya sudah ada di dalam kedalaman hati yang tak terjangkau oleh kata-kata. Kebebasan sejati bukanlah keadaan yang kita capai, tapi cara kita menyadari keadaan yang sudah ada. Ia muncul ketika kita berhenti melawan kenyataan, berhenti berusaha mengendalikan hidup, dan mulai mengalir dengannya. Ketika itu terjadi, kita melihat bahwa kita sudah bebas. Bebas dari belenggu pikiran, bebas dari rasa takut dan kekhawatiran, bebas untuk hidup sebagai diri sejati kita. Dan disitulah, dalam kebebasan yang sederhana, kita menemukan kedamaian. Kita tidak lagi mencari kebahagiaan, karena kebahagiaan itu sudah ada. Kita tidak lagi berharap untuk menjadi lebih baik, karena kita sudah sempurna. Kita hanya hadir di sini dan sekarang, hidup
dalam keheningan yang penuh.